selesai melihat kecantikan aku ini yang paripurna, no oplas, jangan panas buzer. Gue dukung Nikita dari hati gue, oke? Mari kita mulai. Itu tadi muka Dimas, say. Muka Dimas aja panjang banget. Gas bu, Tessa, iya mantap bun, iya maju teknik. Mbak, aduh, Mbak, besok si muka Bimoli hadir Selasa. Hadir itu wajib. Di perdata sayang wajib. Menyala bundaku terbaik bunda. Hai Kurniawan, sebentar lagi kita jadi produser bukan kaleng-kaleng ya kan. Tuh Kurniawan tuh tanya Kurniawan. Cuman ya terhalang. Semangat bunda, makasih sayang. Orang berpendidikan tidak pernah bully fisik orang. Saya tidak pernah bully fisik orang. Saya tidak pernah bully. Siapa yang saya bully? Kalau saya bilang abu-abu, saya kan bilang warna. Kenapa ada yang tersinggung? Emang gak sebut nama abu-abu? Ya udah, gue gak mau sebut abu-abu deh. Gue sebut grey. Boleh grey? Bahasa Inggris. Gue susah bahasa Inggrisnya. Oke, nanti aku lihat Noi. Niki nggak butuh bantuan lo, nggak butuh bantuan, dia wanita strong. Dia mah nggak perlu bantuan, saya nggak butuh bantuan. Sekarang Nikita Mirzani gue kasih tau lagu ketolilan dulu ya. Dia nggak butuh bantuan ya, tapi kita harus bersuara. Kenapa? Karena kalau kita tidak bersuara kasihan ya. Kalian kriminalisasi itu. Geng sirkus sudah mengkriminalisasi seorang ibu itu. Ya, yang mana asal muasalnya adalah dari skincare yang bermasalah, dari skincare overclaim, overprice. Itu masalah utama. Yang itu harus dikembalikan lagi masalah itu. Jadi kalian berharap kami tidak bersuara. Sorry sayang, sorry. Karena masalah skincare itu udah masalah vital buat wanita. Karena itu adalah masalah sama dengan kayak masalah ini ya. Masalah pokok. Karena skincare buat wanita itu masalah pokok. Ngalah-ngalahin beras sayang. Kita lebih butuh skincare. Kita rela nggak makan asal ada skincare. Jadi itu butuh kebutuhan pokok buat wanita zaman sekarang, zaman now. Nah, lu ada di zaman berapa? Lu ada di zaman now kan? Harusnya lu paham. Itu kebutuhan di zaman now. Kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok itulah yang ternyata overclaim, overprice. Nah, itu masalah pokok permasalahan tuh ada di situ. Ada pokok permasalahannya ada di skincare yang overclaim, overprice. Oke? Nah, kenapa sekarang kita bersuara tanpa diminta pun sama Niki? Nggak perlu minta. Kalau saya nggak perlu diminta, nggak perlu dibayar. Saya bersuara dengan hati saya. Kan kamu sendiri udah menjelaskan. Tidak minta, emang saya bersuara dengan hati saya. Saya tidak perlu diminta, saya tidak perlu dibayar. Ya, kalau sekelas saya tidak berbicara, tidak bersuara, tidak akan ada lagi nanti orang yang bersuara. Itu yang mau kalian kan? Kalian buzzer-buzzer ya. Sorry sayang, kita nggak mau dibuzzer. Ingat aja, nanti hari Selasa saya ini yang diduga sama Pak Alex ini adalah anaknya yang diduga dibungkam, terpaksa di P21-kan oleh Jess PU Ninja Masker yang diduga oleh Pak Alex. Itu yang bernama RDS. Pak Alex menduga, dan Pak Alex bukan menduga lagi kalau aku masih menduga. Itu katanya dia itu seorang pengkhianat pajak negara. Nah, itu sekarang yang ada 3 masker. Ya. Jadi mungkin Selasa saya pengen kenalan yang namanya RDS. Saya bener-bener saya pengen kenalan. Saya ini. Jadi kalian nggak usah membungkam-bungkam mulut saya. Nggak laku buat saya. Nggak laku. Hah? Kalian bungkam nggak laku. Paham? Nggak laku. Hah? Apapun kalian bilang, saya nggak peduli. Kalau saya mau bicara, saya bicara. Kalau saya mau tidur, saya tidur. Ini saya habis bangun tidur, habis sholat saya tidur, saya bicara. Kenapa emang? Ini pertanyaan dari Kuda Anil. Mbak Tessa, mungkin nggak di balik maskernya ada saweran si pelangak-pelongok nih? Saya baca, jangan baper. Dr. Libra, kita ketemu di PN Selatan tanggal 1 Bu. Saya jemput NM dan Mail. Hai Dr. Libra.
Semangat sayang ya. Insya Allah kita ketemu ya sayang. Ini buzzer kebanyakan hombreng. Ya namanya juga itu hombreng ini say. Hombreng Mursida. Hombreng Mursida ini. Semangat buat hari Selasa. Iya sayang. Mbak jawab dong, apa ku Daniel? Lu nanya apa? Abang Buncit, selamat. Kang Nyanyep buruan pulang, masih di luar negeri mulu deh. Maklum Raja Justip Terus kalau emang open, nih saya baca ya. Saya lihat dulu dia akun fake. Oh bukan akun fake, saya bacain. Kalau bukan akun fake kita harus fair, kita baca ya. Terus kalau emang overclaim dan overprice, tapi orang-orang mau tetap beli karena bagus, gimana? Masih iri? Gak ada yang iri sayang, mereka bangkrut. Sekarang gak ada yang iri. Kenapa harus iri? Gak ada. Kenapa harus iri? Buktinya sekarang mereka udah bangkrut, utangnya di mana-mana. Gak iri sayang, ngapain iri? Jawab ya. Lagi dia memastikan anaknya dikriminalisasi yang mana P19 dan P21 itu katanya, kata Pak Alex ini dipaksakan, ya kan, dipaksakan, yang mana waktu itu bertugas sama dengan bertugasnya dengan seorang Nikmir sekarang adalah diduga RDS, mana foto-fotonya udah jelas banget terpampang. Kalau di sini saya masih pakai kode-kode, saya nggak mau. Kalau di Pak Alex, Papa Riko, dia sudah jelas terpampang. Yang mana seorang Papa Riko ini memperjuangkan hak anaknya. Anaknya dari sakit, dari berat badan sekitar 85 ya, sampai anaknya sekarang kurus kering. Karena diduga RDS ini, katanya waktu itu RDS ini masih bertugas di Jawa Barat sana, salah satu kabupaten Jawa Barat gitu. Yang mana katanya berkasnya tidak lengkap, tapi dipaksakan, terus dibungkam. Nah ada apa kan gitu. Pak Riko ini selalu teriak kasihan jeritan hati seorang papa, seorang ayah. Ya, nah ternyata diduga sama gue dan Pak Alex ngomong RDS ini ada di cewek ninja 3 masker. Paham ya, jelas ya. Ada di ninja 3 masker. Akankah terulang diduga kasusnya dengan Pak Alex anaknya, yang di sana dibungkam dan dipaksakan untuk P21. Saya bergetar jujur. Mudah-mudahan di kasusnya Nikmir tidak ada pemaksaan untuk P21. Saya berharap. Mudah-mudahan ini adalah mudah-mudahan tidak. Saya berharap ya, mudah-mudahan tidak ada P21 pemaksaan di sini. Karena kebetulan aja mungkin orangnya sama ya. Tapi saya juga tidak menyangka untuk 3 ninja masker. Saya hanya pengen kenalan aja. Yang mana sih? Karena kan mukanya sudah berkeliaran ya, gitu loh sayang. Oke. Kita baca lagi. Di Hong Kong ada baju SS dijual Mursida, Mam. Aku udah buat titinya. Alhamdulillah Bun sudah tahu tentang Papa Riko. Iya, aku kan tadi dijanjikan, tadi sore aku janji. Aku akan baca, aku akan pelajarin, aku akan lihat viti-vitinya, baru aku mau ngomong. Jadi aku nggak salah, gitu sayang. Putaran debu. Please lagi seru banget di lihat sorotan mamahnya. Oh mamahnya, iya. Aku tahu tetangga temanku sayang. Tetangga temanku di daerah Cianjur. Bun, baru aku lihat ada pernyataan baru dari Rina nih ya. Bun, aku baru lihat ada pernyataan baru dari kuasa hukum abu-abu. Sekarang dia bawa-bawa Dr. Oki. Tanya sama dia, say. Bawa-bawa Dr. Oki ngapain? Bapak Peri dibawa-bawa ngapain? Kan kita udah tahu Bapak Peri itu kaya raya. Kliniknya aja ada di mana-mana, seluruh Indonesia. Kliniknya besar-besar, peralatannya canggih-canggih, mehong-mehong. Dr. Oki itu juga seorang S2 tentang kecantikan. Mau ngapain dia bawa-bawa? Tidak terima duit juga 1 sen pun. Mau ngapain? Itu kan aku bilang, aku balikin lagi, itu kan pilihan dari Dr. Oki. Pilihan dari Dr. O. Kalau lu mau milih silakan. Kalau kan itu adalah hanya dikasih pilihan, mau nggak lu? Kalau lu nggak mau, nggak usah lu lakukan.
Gampang, kan lu bukan anak kecil. Di sini yang bermasalah ini nggak ada anak kecil semuanya. Orang tua semua. Jadi tidak ada pemaksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada pemaksaan, sayang. Ya, tidak ada juga dokter Oki memaksa di situ. Tidak ada juga dokter situ bahwa kamu harus melakukan, nggak ada. Kamu melakukannya dengan kesadaran sendiri kan? Atau kamu waktu itu lagi nggak sadar melakukannya? Tidak ada pemaksaan di situ. Dokter O tidak pernah maksa, hanya bilang hubungin. Lah, kamu terserah mau kamu hubungin monggo, mau kamu nggak hubungin monggo. Itu kan semua ada pilihan ada di kamu. Kamu lakuin apa? Nah, kamu yang melakuin, kamu yang milih, terus kamu yang bawa-bawa orang. Semua orang bisa melapor, sayang. Semua orang bisa melapor. Dan jika tadi katanya di sini ada bilang pengacara, salah satu pengacaranya bawa dokter O, gue tanya, pengacara itu tugasnya bukan untuk menentukan kamu TSK, enggak. Pengacara itu hanya memberikan bantuan hukum, bukan untuk memutuskan A, TSK, B, TSK, C, TSK. Yang berhak memutuskan TSK adalah penyidik. Dan ini kasus sudah masuk pengadilan, berarti penyidik tidak menambah TSK. Kenapa kalian yang heboh? Minta-minta TSK, TSK A, TSK B, TSK C. Serahkan aja, kan sudah diserahkan kepada kepolisian. Sudah diserahkan, kita percayakan kepada kepolisian bahwa kepolisian akan bertugas dengan bagus, dengan baik. Kita percayakan. Kan kepolisian mengayomi. Mana lagi sebentar lagi ulang tahun Bayangkara yang ke-74 kayak nggak salah. Tugas mereka mengayomi. Kita percaya kepada mereka. Kita melapor karena kita percaya. Kita jangan ikut intervensi. Biarkan penyidik yang menyelesaikan. Biarkan penyidik yang bertugas. Nggak usah intervensi. Jika seorang lawyer, dia hanya memberikan bantuan hukum, bukan memberikan status TSK. Nggak bisa. Jangan overlap, sayang ya. Jangan overlap ya. Status TSK penyidikan, kepolisian, nggak usah ikut. Oh, dia harusnya TSK. Kalau gitu semua orang, kalau bisa menunjuk, oh lu harusnya TSK, oh lu harusnya TSK, semua orang juga bisa menunjuk begitu. Tapi kan tetap penyidikan yang bekerja dan memutuskan. Dan sekarang sudah dimasuk pengadilan. Apalagi mau ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini. Semua tidak bisa ikut aturan mainnya elu. Gak bisa ikut aturan mainan elu. Gak bisa, sayang. Kan ada hukum. Kita negaranya payung hukum. Ya kan? Oke, aku jawab ya. Kubu sana kok gak pernah datang, Kak? Oke, Rihanna. Ini untuk Selasa, seperti kata Bang Fahmi, diwajibkan RG datang, kata Bang Fahmi. Ya. Jadi aku melanjutkan. Siapa tahu Bang Fahmi ngomong gak didengar. Aku ngomong, "Hei, datang dong hari Selasa ya, jam 9. Itu sidang perdata yang keempat. Kamu diwajibkan hadir loh. Gak usah live dulu, hadir Gi. Aku menghimbau. Ya, jangan ada yang baper. Aku menghimbau." Iya Rizky, nanti aku buka. Malam Bunda, malam Betty. Temui si Miss Gossipur. Aduh ya Allah. Mam, ada yang seru. Apa itu ya? Postingannya Niki ya. Aku kenal. Aku tahu tetangganya temanku punya tetangga mereka. Aku tahu gitu di sana. CP 01 dan 02 kantor dan sekitarnya aman. Ya, jadi kita pengen kenal banget sama Tri Ninja Warrior. Sering kenal, pengen banget, terutama yang itu, yang pernah bertugas waktu itu di Kota Bekasi. Yang kata Papa Alex, kita pengen kenal ya, karena foto dia ada kemana-mana. Pengen tahu Koko itu rahasia awet muda seorang Mbak Tesang?
Makin tua makin cantik. Cuekin aja kok. Apapun masalahnya cuekin aja. Kok ke busana santai-santai aja kak? Ih, siapa yang bilang? Jangan salah. Siapa yang bilang? Aduh sayang, kelihatan santai itu hanya sebentar. Ketika lagi di depan handphone. Mbak Tessa tahu siapa backingannya sih? Ko Daniel, nggak perlu disebut sayang. Bun, Summer sama almarhum Nika Ardila, betul. Tri Ninja amplop itu bun. Katanya Lala. Umur berapa kak? 93 sayang. Amin. Endingnya berakhir apa nih? Bun, kok si SN gak masuk penjara? Nah, SS yang aku dengar dari Doktif, aku dengar langsung dari Doktif. Kelompoknya mereka bulan 7 ya, Juli ya. Bulan Juli itu nanti kita tunggu aja. Ini besok kan udah bulan Juli ya. Doktif ngomong bulan Juli mereka maskap. Kita tunggu ya berapa hari lagi ya. Kita lihat Juli awal, Juli pertengahan, apa Juli akhir ya sayang ya. Kita tunggu Julinya apa. Gigi rapi, kulit bersih, rambut sehat. Udah lah Mbak Tessa punya semua. Kok Leo paling bisa. Bunda selalu baikan sama Kak Niki, auranya positif banget, suka. Insya Allah ya saya, karena kemarin mungkin aku itu mendendam. Jadi kalau mendendam itu aura kita tertutup. Nah makanya janganlah mendendam ya. Aura itu tertutup, nggak kelihatan bagus. Kita di kamera tuh kayaknya bawaannya tuh kesel aja. Kalau sekarang setelah aku 2 bulan sebelum Niki masuk aku udah baikan, Niki juga udah posting-posting VT aku merasa plong ya. Ini kan kalau kemarin kalau aku begitu depan kamera gue merasa musuh gue gitu. Jadi itu yang membuat aura kita, membuat kita tuh nggak bisa cerah depan kamera, pakai bawaannya kesel aja. Makanya nggak bagus ya, untuk membenci membatu itu nggak bagus. Jadi 6 tahun aku membatu tuh nggak bagus. Jadi aku ya udahlah bismillah, positif aja terus, positif. Toh anak aku yang minta untuk aku mendukung Nikita Mirzani, itu yang minta tuh anak aku. Aku akan lakukan untuk apapun demi anak aku. Dia yang meminta, aku buang bencinya aku buang. Dan ternyata baik-baik saja gitu ya. Dan ternyata aku pikir ada nih seorang wanita yang dulu nasibnya sama-sama aku juga pernah menjadi single parent, membesarkan anak aku. Dan ternyata Niki begitu. Dan ternyata Niki pas kebetulan aku udah baikan, Niki kena kasus ini. Di situ aku langsung, anak aku bilang, mami ayo dong ngobrol dong, bela tante Niki. Nah itu dengan caranya aku, karena permintaan anak aku. Kalau anak aku nggak minta pun aku nggak pernah mau lakukan. Duduk untuk ngobrol sama kalian bukan sesuatu yang gampang sayang. Kita harus mencari materi apa nih, apa sekarang kan perkembangannya ada aja terus kan, harus dicari materinya apa nih. Kayak tadi sore kalian bilang ada apa Ninja Warrior itu gini-gini, aku bilang aku belum tahu, aku baca dulu ya, nanti malam baru kita omongin. Nah begitu aku baca, aku tahu, baru aku omongin gitu ya. Gak gampang duduk di sini, gak gampang ngobrol, gak gampang menghadapin buzzer. Tapi kalau aku cuek, bodo amat. Aku suka sama Mbak Tessa sejak menyuarakan kebenaran, amin. Aku bunda yang bilang tadi, oh iya butiran debu. Bun, kubu sana baru buat party bun, biarin aja. Party apa dia? Dengar nanti Selasa, hari Selasa, Koko Leo. Mbak Tessa itu tipikal orang yang positif, auranya bagus, dan tipikal orang yang pemaaf, amin. Mudah-mudahan ya Koko kayaknya pinter yang derawang ya. Bunda zaman dulu dekat sama artis siapa? Nika Ardila sayang. Kita nggak kenal sama lu.
Taiwan hadir mam, bantu NM mam. Iya sayang. Semangat Mbak Tessa, salam. Iya sayang. Kubu sana posting senang-tenang terus, biarin aja. Itu kan aku bilang, kalau Nikita muncul pasti ada yang panas. Kalau Nikita muncul pasti ada yang panas. Nikita muncul dengan apa adanya, panas. Nikita muncul dengan style yang keren banget, yang oke, yang bener-bener kecing banget, panas. Yang dipanasin mereka itu hanya Nikita. Mau tidur Nikita, bangun tidur Nikita, mau live Nikita. Jadi itu yang membuat mereka panas, sehingga mereka pura-pura happy. Pura-pura happy itu nggak bagus sayang, nggak keren sayang. Pura-pura happy itu yang dilakuin, pura-pura happy biar kelihatan bahwa mereka baik-baik saja, fine saja, padahal hatinya degup. Itu kan hanya depan kamera, hanya berapa jam di depan kamera, selebihnya deg-degan say. Malam Kak, si Keong pasti dalam ketakutan. Ada lagi si Keong. Aduh, Ami kan bodinya keren, anak 3, betul. Kalau enak sampai dikriminalisasi berlanjut kan pasti ada demo loh bun. Tuh marah Komang ya, aku bacain loh. Bunda banyak buzernya, nggak apa-apa, biarin. Kalau buzernya pakai akun bener kita bacain. Kalau buzernya biasa pakai akun-akun 00 enggak. Si Cekin ganggu. ada aja istilah-istilah mereka deh. Bun nggak usah makeup lah, cantikan natural ya Allah. Iya, kalau di rumah aku natural. Ini pakai krem malam. Aku pakai krem malam karena mau tidur kan. Aku harus pakai krem, udah cuci muka udah semua. Tapi kalau nonton sidangnya Niki, aku juga harus dandan dong. Ini kan muka mau tidur. Aku bukan buzzer ya, iya. Buzzer pengecut, persis kayak dalangnya M. Semoga Bunda sehat selalu. Iya sayang, makasih. Bun, aku masih ingat video yang ditahan di Serang, Bunda joget-joget dengan tumpeng. Betul, jangan ingat, masih ada kok jejak digitalnya. Ngapain ingat Arman? Jejak digitalnya masih ada di YouTube ya. Lihat sana lagi, ulang lagi lihatnya. Bun suka Ben Sukatani Bun, ujung-ujungnya duit. Ben Sukatani Bun, ujung-ujungnya duit. Apa tuh Ben Sukatani Kanza? Krim malamnya apa? Aku dirawat di Dokter Oki di Bening, di klinik Bening. Semangat belain Nikmir, harus. Sidang lagi kapan Bun? Selasa paginya dia sidangnya pidana. Bun, tengok Mak Ege, lihat di akun aku. Bun, pipinya berona banget. Pasti lagi bahagia dong kan. Selasa sudah Niki membacakan ininya, membacakan pledoi ke apanya, penolakan 100 halaman. Harus semangat kita sayang, harus dengerin baik-baik ya. Iya, Heti Artam betul. Wina benar. Bun pakai kostum apa hari Selasa? Ih, rahasia dong. Makan apa? Kulang kaling campur tape ketan sayang. Kulang kalingnya digodok, nggak pakai gula, pakai air kelapa muda, terus dicampur sama ketan. Kak, kata Mr. Pedro ya Kak, itu si SS lama bener diproses. Sabar sayang, bulan 7 kata Doktip. Abu-abu mulai berani menjawab sekarang Kak, udah belajar ngomong sayang. Heti Artam pakai krim yang tipe apa Bun? Cakep bener mukanya. Dikasih dari Bening sayang. Ini krim malamnya. Jadi krim malamnya tipis-tipis. Jadi kalau kalian pakai krim itu jangan tebel-tebel, tipis saja. Ini krim malamnya tipis banget aku pakai. Yang apa tuh? Yang warna, yang dia nggak ada warna.
Lihat video show Mami Tessa dulu, keren. Lewat Ku Daniel. Judulnya Bun, apa kabarnya? Biasa, baik-baik saja, tapi deg-degan. Bunda Fresh, makasih. Tongret abu-abu gimana Bun? Tonggeret abu-abu gimana Bun? Lihat video show Bunda makan malam terus tapi nggak gemuk, apa rasanya Bun? Kan nggak makan nasi kalau malam. Pakai skincare apa? Aku dirawat di klinik bening sudah 3 bulanan ya, 3 bulanan. Dokter Oki, aku di klinik Kemang, di Kemang Pratama, dekat rumah soalnya kan. Bu, pilihnya kita, ya nih kita lah pilihannya adik nggak adik. Komen dong, lawyernya baru beli buku Bun. Oh iya, beli buku ya. Aduh, Masya Allah. Kan katanya bukunya untuk anak-anak kuliah. Bukunya untuk anak-anak kuliah, say. Gak usah beli buku bang. Tanya aja sama aku. Ngapain beli buku? Emang dulu waktu kuliah nggak beli buku ya?